Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Air mata jatuh tak tertahankan ketika mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Cups. Di sini ada The Devil. Ada Ten of Wands, ada The World, dan di sini juga ada Four of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Cups. Saya melihat ini tentang kerinduan ya. Tentang kerinduan, tentang perubahan. Saya merasakan di sini ada sebagian kamu yang memang saat ini sedang bersedih, sedang dalam kekecewaan, sedang dalam penderitaan. Ini untuk sebagian kamu ya. Dan kamu berharap ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Ada sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu. Dan sepertinya kamu harus bersiap kedatangan sosok yang akan buat hidup kamu kembali bergairah di sini. Ya memang awalnya banyak yang terjadi ya dalam kehidupan kamu. Banyak drama yang terjadi. Banyak hal-hal yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Ini bisa tentang sebuah pengkhianatan, ada hal-hal yang buat kamu menangis, ada hal-hal yang kamu dengar yang bikin kamu gak bisa menahan air mata. Ini tentang sebuah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sangat sayangi. Memang ada ya sebagian kamu yang sampai saat ini masih menutup diri, masih dalam ketakutan, tapi kamu menginginkan kebahagiaan, tapi masih takut. Kayak dilema, kamu pengen hidup yang baru lagi, tapi masih khawatir, masih takut nanti bakalan terulang lagi dengan yang dulunya. Ada hal-hal yang bikin kamu takut di sini, tapi kamu pengen sesuatu hal yang baru. Dan di sini saya melihat sepertinya ada sebagian kamu yang memang dalam penantian ya tentang seseorang terbaik dalam hidup, dan itu yang akan kamu temukan. Jadi bersiap, kedatangan sosok yang akan buat hidup kamu kembali bergairah, punya warna lagi. Artinya penantian panjang ini akan segera berakhir.
akan ada senyuman untuk kamu kembali. Jadi bukan selalu tentang tangisan, bukan selalu tentang penderitaan, tetapi akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu di sini. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang saya lihat. Ada the devil. Memang di sini kayaknya tidak dipungkiri ya. Kayak ada seseorang yang ini bisa dikatakan orang ketiga ya, atau ada pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan kamu. Ada pro kontra bisa dalam kehidupan kamu. Ada yang suka dan tidak suka dengan kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini, atau ada yang memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kamu. Jadi kartu ini sepertinya mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap, ya mungkin dalam hidup selalu ada aja yang nyimpan kemarahan, yang nyimpan dendam. Ada the devil, ada pengaruh yang tidak baik. Bisa saja awalnya di sini kamu terjerumus ya, ngikut circle yang gak baik, yang ujung-ujungnya menghancurkan kebahagiaan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Itu tadi, ada yang buat kamu berpisah, ada yang buat kamu bercerai dengan pasangan. Oke, ada yang mungkin menjalani hidup atau hubungan yang salah, toksik, atau dengan seseorang yang karmik di sini. Terlalu bucin ya. Padahal semakin kamu bertahan itu semakin nyakitin perasaan kamu. Ada yang seperti ini. Jadi di sini tentang sebuah perubahan. Kamu nggak mau terus-terusan larut dalam kesedihan. Kamu nggak mau terus-terusan berada dalam situasi atau kondisi yang seperti ini. Ada 10 of Wands. Memang terkadang kesalahan yang pernah kamu lakukan itu membuat kamu terbebani ya. Ada hal-hal yang membuat kamu menyesal di sini. Entah itu menyesal karena memilih yang salah, atau menyesal memilih karena melihat penampilan luar saja, atau karena gengsi. Tapi di sini pelan-pelan kamu mulai menerima ya, mulai menerima tentang apapun yang terjadi, mulai menerima, mulai legowo, tidak lagi mau menyalahkan diri sendiri, karena percuma, itu buang-buang energi ya. Kalau kamu terus-terus nyalahin diri sendiri, ya artinya selalu dalam penyesalan yang ujung-ujungnya kamu nggak akan bisa jadi diri sendiri ya. Artinya kamu akan stuck, artinya langkah kamu akan terhambat di situ. Jadi ya udah, lepaskan beban itu, karena setiap orang pernah ya melakukan sebuah kesalahan. Jangan terus-terusan dalam sebuah penyesalan. Yang lalu biarkan berlalu, fokus untuk kedepannya, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi banyak hal yang bisa kamu ambil ya, kamu petik dari permasalahan yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Karena mungkin terlalu percaya, terlalu bucin, hubungan dengan karmik, yang yakin kalau dia adalah yang terbaik, sementara hubungan itu nggak sehat. Hubungan itu saling nyakitin. Itulah yang membuat kamu semakin lama semakin terbebani. Jadi lepaskan beban itu, jadi diri kamu sendiri. Oke, jadi diri kamu sendiri, jujur terhadap diri kamu sendiri, dan tetap satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik. Jangan memilih berdasarkan ambisi, gengsi. Kamu belajar dari hal itu, karena pernah bikin kamu menyesal dulunya. Jadi untuk kedepannya, kamu lebih berpikir tentang sesuatu hal yang baik, tentang sesuatu hal yang benar-benar memberikan sisi positif dalam kehidupan kamu. Ada the world, ya dalam hidup selalu ada aja ya datang dan pergi. Ada yang mungkin ninggalin kamu di sini. Ada yang ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap baik. Ada yang ninggalin kamu gitu aja tanpa alasan, tanpa penjelasan. Ada yang ghosting kamu. Padahal di sini kamu sudah terlalu percaya, sudah terlalu jatuh cinta lah ya artinya. Tapi pada akhirnya di sini saya melihat
seseorang yang baru itu akan hadir dalam kehidupan kamu. Dalam hidup ada aja ya, ada yang datang, ada yang pergi. Dan semoga yang pergi ini adalah karmik, toksik, manipulatif. Dan yang datang ini adalah sosok yang benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Bisa bikin kamu tersenyum lagi, bisa bikin kamu tertawa lagi. Artinya punya warna yang baru, punya gairah yang baru dalam kehidupan kamu. Ada Four of Pentacles ya, saat ini kamu berfokus kepada diri kamu ya, berfokus kepada kebahagiaan dalam diri kamu, berfokus kepada sesuatu hal yang kamu anggap baik, tidak lagi ngikutin gengsi, tidak lagi ngikutin ambisi atau nafsu, tetapi lebih kepada sesuatu hal yang membuat kamu jadi lebih bijak dan jadi lebih dewasa, lebih menjaga dan melindungi diri kamu saat ini dari hal-hal yang mungkin nantinya bisa saja datang tapi tidak membawa kesedihan lagi, ada juga. Jadi hati-hati, tetap dalam kehati-hatian, karena mungkin ada beberapa yang hadir nantinya, yang datang dalam kehidupan kamu. Ada yang benar-benar tulus, tapi ada juga yang nantinya hanya memanfaatkan. Jadi hati-hati, kita tidak pernah tahu ya tentang niat tentang seseorang terhadap kamu. Jadi tetap pentingkan diri kamu, fokuskan diri kamu, jangan terlalu percaya terhadap seseorang. Oke? Selalu gunakan logika dalam memilih dan dalam memutuskan agar kamu tidak dimanfaatkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada phobia, ada intuition, ada Celtic, ada unresolved, dan di sini juga ada script or writer. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ada ketakutan ya dalam diri kamu. Ada ketakutan yang mungkin tidak bisa kamu kendalikan. Oke, ketakutan yang berlebihan. Ya mungkin takut tentang masa depan, takut untuk kembali menjalin sebuah hubungan, takut nanti sakit hati lagi, takut nanti pilihan kamu itu salah lagi, takut nanti menyesal lagi. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu harus lebih mengerti dan memahami bahwa hidup selalu ada aja ya ujiannya, ada aja rintangannya. Berusaha untuk kendalikan ketakutan itu, karena kalau kebalik, kalau ketakutan yang mengendalikan kamu, artinya ya kamu akan di situ aja terus. Kamu akan stuck di keadaan itu. Sebaliknya, jika kamu berhasil mengendalikan ketakutan kamu dan berani untuk melangkah, bisa saja hal yang luar biasa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Ini berkaitan dengan kedatangan sosok yang akan buat hidup kamu kembali bergairah. Jadi kendalikan dulu tentang ketakutan, kekhawatiran kamu, karena itu akan menghambat segala-galanya ya. Menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu, menghambat pertumbuhan jiwa kamu juga. Jadi di sini pelan-pelan kamu mulai menyesuaikan diri. Pelan-pelan kamu mulai menyesuaikan diri, mulai beradaptasi, mulai hati-hati lagi. Oke? Kamu gak mau gegabah, kamu gak mau memaksakan juga, lebih mengikuti alur kehidupan, berharap yang terbaik itu benar-benar akan hadir untuk kamu. Dan saat ini kamu lebih melibatkan Tuhan ya di setiap keputusan yang kamu buat. Kamu gak mau lagi asal-asalan, kamu gak mau lagi dipengaruhi oleh ambisi, gengsi, keinginan sesaat, tidak. Karena hal-hal itu yang pernah buat kamu dalam penyesalan. Jadi saat ini kamu berfokus kepada hal-hal yang baik, melibatkan Tuhan di setiap keputusan apapun dalam hidup kamu agar tidak ada lagi penyesalan. Penting
untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu, untuk tidak salah lagi dalam melangkah, untuk tidak salah lagi dalam memilih. Dan memang ya, ada yang sudah digariskan, ada yang memang mau nggak mau harus kamu terima. Ini tentang kegagalan yang pernah kamu alami, ini tentang perpisahan yang pernah kamu alami. Ya mau nggak mau itu harus kamu terima. Tapi ada hikmah di sebalik semua itu. Tidak selalu tentang kesedihan ya, tidak selalu tentang air mata. Akan ada sesuatu hal yang buat kamu di sini ya bersyukur. Ya mungkin kalau nggak kejadian hal itu, kamu nggak akan dapatkan hal yang baik. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi setidaknya pikiran positif ini membuat kamu lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Kamu udah nggak mau nyalah-nyalahin ya, apalagi nyalahin diri sendiri, karena kalau nyalahin diri sendiri nggak akan ada habisnya. Jadi ya udah, kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan cukup jadikan pembelajaran yang sangat berharga. Ya kesempatan ya untuk kamu belajar lagi di situ. Jadi nggak usah terlalu memberatkan pikiran, memberatkan perasaan kamu terhadap apapun yang pernah terjadi dulunya. Yang lalu biarlah berlalu, fokus terhadap untuk sesuatu hal yang lebih baik. Ya memilih kehidupan dengan yang lebih ringan-ringan aja, nggak mau terlalu memberatkan. Kamu lebih pengen lepasin pikiran-pikiran negatif ya. Kamu lebih berusaha untuk jadi pribadi yang lebih bijak dan lebih dewasa, dan lebih bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Oke, itu yang terpenting tentang seseorang yang bisa bikin kamu tenang, bisa merasa kamu dicintai, disayangi, yang bikin hidup kamu kembali bergairah. Jadi siap-siap kedatangan sosok yang akan buat hidup kamu kembali bergairah. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam penderitaan, dalam tangisan. Oke, akan ada sesuatu hal yang buat kamu bahagia nantinya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.